Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Maghani Surya Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang prosesor. Baik, pertama-tama kita akan memulai dari pengertian prosesor ini. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang pengertian, bagian, dan fungsi dari komputer. Baik, yang pertama, pengertian dari prosesor. Prosesor adalah komponen utama pada komputer yang bertugas mengontrol seluruh aktivitas komputer. Bagian-bagian prosesor. Bagian-bagian prosesor ini ada control unit atau CPU. Fungsi dari CPU ini yang pertama mengontrol jalannya komputer, mengontrol antara perangkat satu dengan perangkat lainnya, mengambil instruksi di memori utama, mengirimkan perintah ke ALU apabila ada perintah perhitungan aritmetik, lalu mengawasi kerja ALU, dan yang terakhir mengirimkan hasil proses dari ALU ke register. Baik. Selanjutnya di sini ada Arithmetic Logic Unit atau singkatannya dari ALU. Arithmetic Logic Unit merupakan bagian prosesor yang berfungsi sebagai otak penghitung operasi komputer. Sedangkan fungsi dari ALU yang pertama melakukan perhitungan aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Yang kedua melakukan perhitungan kode biner atau konversi. Yang ketiga melakukan perbandingan atau lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan. Selanjutnya, register. Register merupakan alat penyimpanan yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Register berfungsi untuk menyimpan perintah yang sedang diproses. Fungsi register yang pertama itu menyimpan perintah yang sedang diproses. Yang kedua menampilkan hasil proses ke interface. Yang ketiga, apabila ada perintah aritmatika atau logika, perintahnya diberikan kepada ALU terlebih dahulu dengan bantuan CPU. Selanjutnya ada CPU interconnection. Adalah bagian prosesor yang menghubungkan control unit atau CPU, arithmetic logic unit atau ALU, register, dan bus-bus yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Register juga menghubungkan prosesor dengan piranti input dan output. Baik, yang terakhir kita bahas yaitu tentang macam-macam prosesor. Yang pertama, saya akan membahas tidak semuanya, jadi hanya beberapa saja, yaitu prosesor Intel. Prosesor Intel ini sudah banyak pesaingnya ya, jadi dia biasanya sih Intel ini dipakai di komputer-komputer atau laptop-laptop gitu. Jadi Intel ini merupakan suatu prosesor yang istilahnya sudah banyak dipakai di komputer atau laptop. Jadi Intel ini ada banyak jenisnya, ada Intel Atom, Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, dan masih banyak lagi. Yang kedua di sini ada prosesor AMD atau Advanced Microprocessor. Jenis-jenis AMD ada AMD 2, AMD A4, ada AMD A9, dan masih banyak lagi jenis yang lainnya. Yang ketiga, prosesor Cyrix. Prosesor ini diproduksi pada awal tahun 1998 di Texas. Beberapa jenis prosesor Cyrix adalah Cyrix Fastmax, Cyrix 486 SLC, dan Cyrix 486 DLC. Lalu ada Cyrix 5X86 dan lain-lain. Lalu yang keempat di sini ada prosesor VIA. Prosesor VIA berdiri sejak tahun 1987
dan melakukan pengembangan terhadap chipset, prosesor, dan memori. Beberapa jenis produk prosesor VIA diantaranya VIA C3, VIA NV, dan lain-lain. Yang kelima, prosesor Apple. Ini mungkin kalian sudah tahu, soalnya prosesor Apple ini sudah banyak digunakan di handphone maupun di MacBook, karena ini suatu prosesor yang dimana suatu perusahaan itu membuat handphone, komputer dan laptopnya itu sudah pakai prosesor dia sendiri. Pusat perkembangan dan produksi prosesor Apple ini berada di Silicon Valley, Cupertino, California. Beberapa jenis prosesor Apple diantaranya Apple I, Apple II, Apple DOS, dan Macintosh dan lain sebagainya. Lanjut, yang terakhir di sini ada prosesor IBM atau International Business Machines Corporation. Perusahaan IBM berdiri pada tanggal 16 Juni 1911 dan sudah beroperasi sejak tahun 1888. Jenis-jenis prosesor IBM diantaranya Pentium Classic, Pentium Pro, IBM Power 4, dan lain sebagainya. Baik, mungkin ini saja yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.